Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas berhitung soal yang telah diberikan pada 13 April 2020. Oke. Untuk berhitung soal kali ini ada 5 pertanyaan. Kita akan bahas satu persatu soal yang telah diberikan. Untuk yang nomor pertama, dari soal, sebuah kebun memiliki luas 31.500 meter persegi dengan panjang 6,3 hektometer. Berapa meterkah lebar kebun tersebut? Yang pertama yang harus ditulis ketika berhitung soal apa? Diketahui. Yang diketahui apa? Luas bangunan yaitu 31.500 meter persegi, sedangkan panjangnya yaitu 6,3 hektometer. Oke, kita jawab. Berapa meter lebarnya? Dari Van ditanya, dari pertanyaan kalian harus teliti. Yang ditanyain yaitu berapa meter, sehingga satuannya harus berbentuk meter. Oke, kita jawab. Di awal kita ganti atau kita jadikan satuan meter semua. Dikarenakan luas ini sudah pakai meter persegi, kita ganti yang panjangnya saja. Panjang sama dengan 6,3 hektometer sama dengan berapa meter? 6,3 dikali 100 sama dengan 630 meter. Oke. Ini untuk panjang, sehingga kita tulis rumus mencari luas yaitu panjang dikali lebar. Oke. Panjang dikali lebar. Ketika kita mencari luasnya yaitu 31.500 os sama dengan 630 dikali L. L sama dengan, kita pindah. Kalau kita pindah berarti kita bagi 31.500 dibagi 630. Jangan lupa satuan ini meter persegi, ini meter, sehingga hasilnya yaitu 50 apa? Ini meternya ada 2, jadi kita coret 1, ini kita coret jadi meter. Sehingga lebar dari lebar kebun tersebut sebesar 50 meter dengan luas kebun yang dimiliki 31.500 meter persegi. Oke, intinya di sini jawabannya 50 meter. Dan jangan lupa satuannya harus jelas, diameter atau meter persegi. Untuk luas kita memakai meter persegi, kalau untuk keliling kita pakai meter biasa, ya. Untuk yang nomor 1 sudah paham? Kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan soal, satu peti jeruk dibeli dengan harga 216.000.
Bruto satu peti jeruk yaitu 50 kilo dengan darah 1 kilogram. Oke, jadi di sini yang diketahui yaitu harga jeruk satu peti jeruk 216.000. Setelah itu brutonya 50 kilo, sedangkan tara 1 kilo. Oke, selanjutnya terdapat 1 kilo jeruk busuk dan tidak dijual, sehingga busuk 1 kilo Soal selanjutnya kita lanjutkan dan mendapatkan laba 20%. Berapa harga jual per kilo? Laba 20%. Yang ditanya harga jual per kilogram. Oke. Kita jawab. Pertama apa dulu yang kita cari? Yang kita cari yaitu neto. Ini gabungan dari soal bruto, tara, neto, dan jual beli. Sehingga kita pakai beberapa rumus. Neto. Cara mencari neto yaitu bruto dikurangi tara. Oke. Brutonya yaitu 50 kg dikurangi tara 1 kg, hasilnya 49 kg. Ini untuk neto. Untuk setelah ini kita harus nyari apa dulu? Setelah kita udah tahu neto, kita nyari apa? Kita nyari laba. Ya. Ini yang kita ketahui laba persen, sehingga kita harus mencari laba nominal. Laba nominal rumusnya yaitu laba persen dibagi 100% dikali harga pembelian. Sehingga berapa laba persennya? 20 per 100 dikali 216.000. Oke, di sini kita coret, ini juga dicoret, ini juga dicoret, sehingga hasilnya 216 dikali 2 hasilnya 432. Karena kita mempunyai 02, kita tambah 2 sehingga hasilnya 43.200. Oke, kita udah menemukan labanya. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui laba, kita akan cari harga jualnya berapa. Harga jual sama dengan beli ditambah laba. Harga belinya 216.000 ditambah labanya 43.200, sehingga harga jual untuk keseluruhan neto yaitu 259.200. Ini untuk keseluruhan. Sekarang kita cari harga per kilo. Harga
kilo sama dengan harga jual dibagi jumlah jeruk dalam bentuk kilo. Oke. Sehingga hasilnya harga jualnya 259.200, harga jumlah jeruknya 49 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena 1 kilo jeruk busuk sehingga dia tidak bisa dijual. Sehingga yang bisa dijual hanya 48 kilogram. Sehingga 259.200 dibagi 48 kilo hasilnya 5.400. Jangan lupa ditulis. Jadi harga per kilo harga jeruk kilo 5.400. Oke, di sini paham untuk nomor yang kedua. Lanjutkan ke soal yang nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Sebidang tanah laku dijual seharga 4.800.000 sehingga diketahuinya terjual 4.800.000. Oke, yang pertama, yang kedua. Hasil penjualan sebagian disumbangkan ke masjid dan sebagian ditabung dengan perbandingan 3:5. Perbandingan 3:5. Oke, dengan perbandingan 3:5. Berapa rupiah bagian yang ditabung? Berapa rupiah bagian masing-masing? Sehingga ditanya berapa bagian masing-masing? Oke, berapa bagian masing-masing? Dijawab, kita jawab. Caranya bagaimana? Kalau yang diketahui total jumlah keseluruhan, sehingga yang ditaruh penyebut yaitu total keseluruhan perbandingan. Sehingga apa yang ditanya? Jika yang ditanya yang disumbangkan yaitu karena yang disumbangkan perbandingannya 3, kita 3 di atas. Penyebutnya kita pakai berapa? Kita lihat ketika yang diketahui itu jumlah keseluruhan dari kedua-duanya, kita memakai penjumlahan dari perbandingan itu. Tetapi kalau yang diketahui jumlahnya itu salah satunya, kita yang dipakai untuk penyebut itu perbandingan yang sudah diketahui jumlahnya. Sehingga dalam kasus ini kita pakai 8. Kenapa kita pakai 8? Karena yang diketahui harga jualnya ini keseluruhan dari 3:5, sehingga kita pakai penyebutnya 3 ditambah 5 dikali jual. Harga jualnya berapa? Sehingga 3/8 dikali
4.800.000 dibagi 6 kali 3 hasilnya 8. Karena kita punya 0,5 kita taruh sehingga hasilnya 1.800.000. Ini untuk yang disumbangkan. Sedangkan yang ditabung, karena tadi kita pakai 5 sehingga yang ditabung kita pakai afwan, yang tadi kita pakai 3 sehingga yang ditabung kita pakai 5 penyebutnya kita pakai berapa, tetap kita pakai 8 dikali 4.800.000 hasilnya yaitu 3 juta rupiah. Jangan lupa ditulis. Jadi harga yang disumbang, nominal yang disumbangkan sebesar 1.800.000, sedangkan yang ditabung sebesar 3 juta. Di sini sudah paham? Ini kita masuk soal perbandingan uang. Materi perbandingan uang. Soal ini didapat dari materi perbandingan uang, sehingga jika kalian masih kurang paham, mungkin bisa dibuka materi perbandingan uang. Untuk yang nomor 4, kita lanjut nomor 4 dengan soal umur Zainab sekarang 7 tahun. 16 tahun yang akan datang umur ibunya 2 kali umur Zainab. Berapa umur ibunya sekarang? Yang diketahui umur Zainab 7 tahun. Ibunya 2 kali umur Zainab. Yang ditanya berapa umur ibu? 16 tahun mendatang, itu yang diketahui ya. Yang ditanya berapa umur ibu sekarang? Oke. Jadi kita jawab. Yang pertama kita cari apa dulu? Umur Zainab dulu. Kita punya kategori yang pertama 16 tahun mendatang. Oke, 16 tahun mendatang. Yang pertama umur Zainab berapa? 7 tahun ditambah 16 tahun. Kenapa 16 tahun? Dikarenakan yang diketahui 16 tahun mendatang. Oke, kita jumlah 7 ditambah 16 hasilnya 23 tahun. Ini untuk umur Zainab. Yang kedua, setelah kita mengetahui umur Zainab, kita hitung umur ibunya. Umur ibu, umur Zainab dikali 2. Karena yang diketahui di sini umur ibu 16 tahun yang akan datang 2 kali lipat umur Zainab, sehingga kita tulis umur Zainab ketika 16 tahun mendatang yaitu 23 tahun dikali 2, sehingga kita baru menemukan umur ibu 16 tahun mendatang 46 tahun. Oke. Selanjutnya kita masuk ke intinya yang ditanyakan umur ibu sekarang, sehingga umur ibu sekarang 16 tahun
umur ibu sekarang yaitu 46 tahun. Dari mana? Dari umur ibu 16 tahun yang mendatang dikurangi 16 tahun. Karena kenapa? Karena yang 46 itu hasil 16 tahun, kita harus mengurangi 16 tahun lagi ketika kita mencari umur ibu sekarang. Sehingga 46 dikurangi 16 hasilnya 30 tahun. Sehingga jawabannya 30 tahun. Berapa umur ibu sekarang? Jadi jangan lupa umur ibu sekarang 30 tahun. Oke, di sini dimohon untuk difahami. Ini termasuk materi atau soal dari perbandingan umur. Kita lanjut ke soal terakhir untuk hari ini. Kita lanjut ke nomor 5, soal terakhir, dengan soal sebuah kantor akan dikerjakan oleh 20 orang selama 60 hari. Ya. 20 orang selama 60 hari. Jika kantor ini ingin diselesaikan dalam waktu 120 hari, berapa pekerja yang diperlukan? Jika pekerjaan diselesaikan dalam 30 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Oke, yang diketahui di sini P itu pekerja, W itu waktu. Oke. P1 itu 20 dengan waktu 60 hari. P2 itu adalah kita belum tahu, tapi dalam waktu 120 hari. P3 pertanyaannya berapa P3? Sedangkan kita ketahui waktu 3 itu 30 hari. Jadi yang ditanya berapa pekerja yang diperlukan masing waktu. Oke. Sehingga kita ada 2 pertanyaan. Pekerja yang kedua dan pekerja di waktu yang ketiga. Jawab. Kita pakai rumus apa di sini? Di sini kita pakai rumus P PN sama dengan P1 dikali W1 dibagi WN. Oke. Kita pakai rumus seperti ini. Kenapa P1 kali W1? Karena yang diketahui pekerja 1 dan waktu 1. PN, kenapa kita pakai N? Karena kita ada 2 soal, pekerja 2 dan pekerja 3, sehingga ketika N ini 2, yang di P ini N-nya 2, jadi W ini N-nya 2 juga. Yang pertama kita cari P2 sama dengan P1 dikali W1 dibagi W2. Hasilnya 20 dikali 60 dibagi 120. Hasilnya kita bisa coret. Hasilnya 10, atau kita juga bisa pakai
1200 dibagi 120 hasilnya 10. Oke, kita bisa pakai 2 ini. Yang kedua, yang selanjutnya kita cari P3. Ketika kita nyari P3, kita memakai P1 dikali W1 dibagi W berapa? Ayo, W3, karena yang dicari P3. Sehingga yang ditulis 20 dikali 60 dibagi 30. Hasilnya berapa? Kita coret. 2 kali 2 40. Kita bisa pakai seperti ini atau kita langsung 1200 dibagi 30 hasilnya 40. Oke. Jadi jangan lupa ditulis. Jadi dalam waktu 120 hari diperlukan 10 pekerja. Sedangkan dalam waktu 30 hari diperlukan 40 pekerja. Oke. Sini intinya jadinya 10 dalam waktu 120 hari kita memerlukan 10 pekerja. Sedangkan dalam waktu 30 hari kita memerlukan 40 pekerja. Oke. Difahami benar-benar. Kalau masih ragu bisa diulangi menghitungnya atau memakai soal yang lain. Soal yang ada di buku juga boleh dicoba, monggo. Oke, sekian penjelasan materi berhitung soal atau pembahasan berhitung soal sore hari ini atau tanggal 13 April ini. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.